Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat bukan? Kembali lagi bersama Ibu Ika Yulia Afrianti di channel Asik Belajar Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi teks berita. Setiap hari di sekitar lingkungan kita selalu saja ada peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut dapat menjadi sumber berita. Lantas apakah yang dimaksud dengan berita? Berita adalah informasi seputar peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau yang bersifat aktual. Contohnya peristiwa di bidang sosial atau mungkin peristiwa di bidang pendidikan. Nah, pendidikan saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh dikarenakan suatu faktor, yaitu adanya fenomena COVID-19 yang tidak memungkinkan pembelajaran dalam dunia pendidikan dilakukan dengan tatap muka. Ataupun berita dari kejadian kriminalitas yang berhubungan dengan kejahatan, atau mungkin kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penegakan hukum, atau mungkin tentang kejadian alam. Apapun peristiwa di sekitar kita di dunia ini, itu semua dapat dijadikan sebagai sumber berita. Anak-anak, dalam menulis teks berita yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur berita. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penulisan kaidah suatu teks berita diantaranya apa maksudnya, apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi atau lokasinya di mana, kapan mengacu pada waktu terjadinya peristiwa tersebut, siapa mengacu pada pelaku ataupun siapa korban ataupun siapa yang terlibat di dalam peristiwa berita tersebut. Mengapa berkaitan erat dengan penyebab peristiwa tersebut terjadi. Dan bagaimana berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut atau bagaimana keadaan setelah terjadi peristiwa tersebut. Semua pertanyaan-pernyataan tersebut dapat membantu kita dalam menulis sebuah teks berita. Secara umum, teks berita memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah kepala berita. Ketika kalian melihat suatu berita, yang pertama kita baca otomatis adalah sebuah judulnya atau yang disebut dengan kepala berita. Judul sebuah berita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan menarik. Judul sebuah berita harus mencerminkan seluruh isi berita. Judul sebuah berita harus semenarik mungkin. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah teras berita. Teras atau pembuka biasanya terletak pada paragraf pertama atau paragraf pembuka. Paragraf pembuka di dalam sebuah berita berisi informasi-informasi utama di dalam sebuah teks berita. Biasanya unsur-unsur sebuah berita yang tergabung dalam 5W1H atau adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi terletak di dalam teras berita. Struktur berikutnya adalah tubuh berita atau bodi berita. Bagian tubuh berita atau isi berita yaitu bagian dari pemaparan atau penjelasan dari unsur-unsur yang berada di dalam teras berita. Jadi penjelasan secara rinci mengenai bagaimana terjadinya peristiwa tersebut berada di dalam tubuh berita. Terakhir yaitu bagian kaki berita. Bagian kaki berita biasanya berisi penutup atau berupa simpulan dari peristiwa yang terjadi. Bahasa yang digunakan dalam sebuah teks berita harus menggunakan bahasa yang baku atau yang sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul atau tidak boleh menggunakan bahasa populer. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bahasa jurnalistik. Di antaranya harus singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesuka hatinya, sehingga informasi yang disampaikan atau yang ditulis oleh seorang penulis berita harus memenuhi semua unsur-unsur berita.